Buat kalian yang sedang mau beli HP Samsung, siap-siap kedatangan beberapa produk terbaru lagi di berbagai kelas. Untuk di kelas 2 jutaan, mereka baru meluncurkan Samsung Galaxy A13. Smartphone ini membawa peningkatan dibanding generasi sebelumnya. Apa saja peningkatannya? Mari kita lihat sama-sama Samsung Galaxy A13 ini. Galaxy A13 membawa desain yang lebih fresh dibanding pendahulunya. A13 ini membawa garis desain dari seri di atasnya. Kalau lihat bagian kameranya yang tanpa frame ini, mengingatkan saya sama Galaxy A32 atau bahkan S22 Ultra. Ini kasih kesan simple tapi tetap menarik. Terus bodi belakangnya kali ini memakai bahan plastik yang finishingnya glossy. Ini bikin terlihat lebih mewah dibanding A12 kemarin, walau memang bekas sidik jari gampang nempel. Terus yang saya cukup suka, warnanya polos tanpa efek warna-warni, jadi terlihat minimalis dan clean. Menurut saya desainnya ini overall cakep. Tombol powernya ada di sebelah kanan dan berfungsi juga sebagai sensor sidik jari. Ke bagian depan, layar A13 memakai desain Infinity V Display. Resolusinya sudah Full HD+, jadi ada upgrade dibanding pendahulunya. Untuk panelnya memakai PLS dari Samsung yang dibuat untuk menyaingi IPS. Kalau saya lihat, panelnya ini sedikit berbeda ya. Warnanya itu lebih vivid dibanding panel PLS di kelas 2 jutaan yang dulu-dulu. Intinya dia lebih memanjakan mata. Refresh rate-nya memang masih standar 60Hz, tapi buat kelas ini sama sekali nggak masalah. Salah satu yang sangat menarik dari HP ini adalah sektor kameranya. Di bagian belakang, HP ini memakai setup quad kamera. Ada 2 megapiksel kamera makro dan depth sensor, ada 5 megapiksel ultrawide, dan yang paling menarik, kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel. Dia memakai sensor JN1 terbaru dari Samsung, dan punya autofocus yang lebih cepat dan akurat dibanding sensor 48 megapiksel di seri pendahulunya. Saya sangat terkesan dengan hasil fotonya. Memang resolusi kamera ultrawide-nya itu 5 megapiksel, jadi gak tajam banget kayak di HP Samsung kelas yang lebih tinggi. Tapi saya cukup suka dengan warna dan dynamic range yang cukup lebar. Terus, sebetulnya kalau kita cuma lihat di HP doang, dia nggak terlalu kelihatan soft. Masih sangat lumayan, kecuali di preview di monitor besar. Pas low light pun, walau memang lebih soft dari kondisi terang, menurut saya masih cukup lumayan pas kita lihat langsung dari layar HP-nya. Nah, hasil dari kamera utamanya itu ternyata bagus. Awalnya saya kira, ya walaupun sensor 50 megapiksel, tapi buat kelas 2 jutaan mah bakal biasa aja. Ternyata hasil fotonya ini di atas ekspektasi saya. Sudah cukup mirip dengan hasil kamera HP Samsung di kelas yang lebih tinggi. Fotonya detail dan pastinya tajam. Dynamic range tentunya lebar. Warna juga vivid tapi nggak sampai over. Kontrasnya juga pas. Memanjakan mata apalagi dilihat langsung dari layar HP-nya yang vivid untuk kelas 2 jutaan. Ada mode portrait tentunya, efek bokehnya baik dan cukup natural. Terus edge detection-nya juga cukup rapi. Yang saya suka itu dari dulu HDR-nya bisa nyala pas pakai mode portrait di HP Samsung. Jadi background nggak overexpose pas foto backlight. Untuk foto low light-nya juga menurut saya masih cukup impresif buat HP 2 jutaan. Masih terlihat lumayan tajam. Detail masih terjaga dengan cukup baik. Noise lumayan minim. Warna juga nggak jadi pucat, jadi masih enak dilihat. Memang pas saya coba belum ada night mode. Kalau ada, mungkin bisa kasih improvement lagi dan bikin hasil foto malamnya tambah bagus. Untuk kamera makro, nggak ada yang spesial ya. Paling buat iseng-iseng aja. Kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Buat saya hasilnya juga bagus untuk di kelasnya. Hasilnya detail dan cukup tajam. Dynamic range juga lebar. Paling pas foto di kondisi gelap, jadi soft. Wajar lah untuk di kelasnya. Tentunya ada mode portrait juga dan hasilnya juga termasuk baik. Untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakangnya bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Perekaman kamera ultrawide-nya masih cukup lumayan. Kalau kamera utamanya untuk resolusi Full HD sih sudah termasuk tajam. Paling kerasa goyang aja pas rekam sambil gerak, soalnya nggak ada stabilizer. Samsung Galaxy A13 memakai chipset Exynos 850. Ini ada sedikit upgrade dibanding Helio P35 yang dipakai Galaxy A12. Kapasitas RAM-nya 4GB dan ada fitur RAM Plus yang bisa nambah virtual RAM hingga 4GB. Storage-nya sangat besar yaitu 128GB dan masih bisa diekspansi hingga 1TB. Untuk performa sih standar ya buat HP kelas 2 jutaan. Buka tutup aplikasi pastinya nggak segegas HP Samsung di kelas 3-4 jutaan ya. Apalagi kalau buka aplikasi yang banyak elemen grafis atau gambar. Ya harus sabar sedikit lah. Walau menurut saya masih bisa dioptimalkan lagi nanti lewat software update. Tapi sudah oke lah mengingat ini adalah HP entry level dari Samsung. Kalau buat gaming jelas nggak bisa diajak main game berat kayak HP Samsung di kelas 5 jutaan ya.
Tapi kalau main game yang sangat populer seperti Free Fire dan Mobile Legends itu udah enak. Mobile Legends bahkan bisa set ke grafis ultra dan bisa nyalain high frame rate. Walau memang kalau mau nyaman, lebih baik main di grafis high-nya aja. Yang menarik dari Exynos 850 adalah fabrikasinya sudah 8 nanometer. Lebih kecil cukup signifikan dibanding yang dipakai Galaxy A12 kemarin. Artinya HP ini bisa lebih efisien dalam penggunaan daya. Apalagi kapasitas baterainya besar, yaitu 5000 mAh. Pas saya tes sendiri, dalam beberapa hari ini memang awet banget. Sangat bisa diandalkan untuk diajak beraktivitas seharian. Terus sudah support adaptif fast charging 15 watt juga, dan chargernya sudah dikasih di dalam box. Sebagai informasi, HP ini belum support NFC. Support audio jack dan meski speakernya satu, tapi sudah bisa aktifin Dolby Atmos ketika menggunakan earphone. Kesimpulannya, saya suka dengan apa yang ditawarkan Samsung di Galaxy A13 ini. Desainnya semakin cakep dan terlihat cukup premium untuk di kelas 2 jutaan. Ini langkah yang bagus karena pesaingnya juga sudah membawa desain yang menarik di kelas ini. Walau performa mungkin upgrade-nya nggak besar dibanding pendahulunya, tapi kalau saya lihat, ada improvement yang cukup terasa di sektor layar, efisiensi daya, dan kamera. Di antara banyak HP 2 jutaan lain, mungkin kamera Galaxy A13 ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya coba.